Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Semoga Allah lancarkan rezekinya dan sehat badannya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Oke, kembali lagi ya teman-teman di video budgeting aku. Kali ini aku mau evaluasi ya untuk di bulan Februari di minggu ketiga ya teman-teman, yang mengcover dari tanggal 15 Februari sampai dengan 21 Februari ya teman-teman. Nah, jadi aku mau langsung evaluasi aja ya teman-teman. Oke, sambil nyimak videonya, aku mau sambil sapa-sapa nih, lagi pada ngapain nontonin video aku, gimana kabar kalian semua, semoga sehat-sehat selalu ya teman-teman, semoga baik-baik aja ya, amin ya Rabbal 'Alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah kita sudah melewati minggu ketiga dan mulai memasuki minggu keempat ya teman-teman. Minggu terakhir di bulan Februari dan minggu terakhir sebelum memasuki bulan Ramadan. Gimana nih teman-teman persiapan untuk bulan Ramadan di tahun ini, di tahun 2025 ini? Apakah ada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya atau sama aja? Bisa sharing-sharing ya teman-teman di kolom komentar. Nah, kalau untuk aku sendiri ya teman-teman, menurut aku sih sama aja ya, nggak ada yang berbeda dari tahun ini tahun sebelum-sebelumnya gitu ya, sama aja, tapi mungkin untuk pengeluaran agak sedikit berbeda ya di bulan biasa dan di bulan Ramadan ya, lebih mengutamakan kebutuhan sih ya di bulan Ramadan, karena menurut aku apa ya, walaupun kita tuh puasa ya, nggak terlalu jajan, nggak terlalu apa gitu, tapi nggak tahu ada aja gitu ya teman-teman pengeluarannya, apalagi kalau beli takjil tuh nggak berasa banyak aja gitu ya teman-teman pengeluarannya. Tapi di tahun-tahun sebelumnya itu aku nggak terlalu beli takjil ya teman-teman, palingan sesekali ya, seminggu sekali gitu ya, karena di tempat aku nih lumayan jauh ya kalau mau ke pasar Ramadan gitu teman-teman. Aku lebih prepare untuk berbikinan sendiri sih ya teman-teman di rumah. Nah, aku tuh kurang suka ya kalau gorengan-gorengan yang beli gitu ya. Aku tuh seringnya bikin gorengan yang bikin sendiri gitu teman-teman. Kayak misalkan tahu goreng ataupun bakwan sayur ataupun juga kayak empek-empek gitu ya, ataupun cireng yang gurih-gurih gitu aja sih teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman, voice overnya agak berisik karena di depan rumah atau depan warung itu tuh ada anak-anak yang lagi main gitu ya teman-teman di sore hari gitu. Oke, nah ini udah ketinggalan banget sih videonya, tapi nggak apa-apa lah ya. Nah, ini aku mau keluarin lagi, ada uang 20.000 ya teman-teman di sini. Ini anak aku kemarin dikasih gitu ya sama uaknya pas jalan main ke sana. Jadi udah aku simpan aja. Dan karena dia kan udah ada budget jajan sendiri, jadi aku nggak jajanin untuk uang ini ya. Nanti aku masukin di dana pendidikan dia aja gitu teman-teman. Oke, kita mulai ya untuk evaluasinya. Maaf agak sedikit terlambat dari videonya. Untuk budget grocery tadi nggak ada sisanya ya teman-teman. Ya aku budgetkan 50.000. Kebetulan aku beli minyak goreng kemarin ya teman-teman. Dan juga untuk budget belanja mingguan yang aku budgetkan 160.000. Ada sisa sebesar 10.000 ya teman-teman. Dan sisanya itu uang 2.000-an ya teman-teman yang receh-receh. Untuk kategori selanjutnya jajan, di situ ada sisa sebesar 5.000, dan untuk family time, budget istri, kuota dan dana lainnya itu habis ya teman-teman, dan dana darurat ada sisa sebesar 10.000. Jadi total sisa ada sebesar 25.000 rupiah ya teman-teman. Jadi uang yang 2.000-an tadi ada yang 5 lembar, aku masukin aja ke challenge yang 2.000-an ya teman-teman. Ini sebanyak 5 lembar. Lanjut aku mau tandain trackernya ya teman-teman. Nah, semoga aja sih di awal bulan puasa atau pertengahan bulan puasa challenge ini tuh penuh ya, lumayan buat tambah-tambahan gitu. Dan karena sekarang nggak ada budget untuk lebaran dan challenge amplop ataupun apa itu namanya ya, pajak kendaraan, jadi ya udah aku masukin di sini aja ya teman-teman. Kebetulan uangnya juga uang pecahan gitu teman-teman. Oke, selesai. Ini udah ada separuh gitu ya, sisa separuh lagi isinya.
nggak apa-apa ya teman-teman, pelan-pelan aja, semoga nanti cepat penuh juga. Nah, untuk challenge yang 5.000 ini tuh agak sedikit lama sih ya penuhnya, tapi nggak apa-apa karena memang targetnya juga lumayan. Nah, semoga aja sih ini bisa penuh ya sebelum lebaran nanti gitu. Jadi semoga nanti bulan puasa ini bisa full ya, tapi kalau nggak full sih ya nggak apa-apa juga sih ya teman-teman, menyesuaikan dengan budget aja sih. Dan ini juga isinya dari sisa-sisaan aja nih. Nah, ada uang 5 ribuan sebanyak 3 lembar, tapi aku masukin 2 lembar aja ya teman-teman. Jadi yang 1 lembarnya lagi nanti aku masukin di dana darurat ya teman-teman. Insya Allah sih itu dana darurat yang nggak bakal terambil gitu ya teman-teman uangnya, semoga aja. Karena pengen ngumpulin dana darurat dulu untuk tahun ini ya teman-teman, insya Allah. Dan ini aku tandain trackernya ya sebanyak 2 kolom, tapi ini aku tandain tracker yang lain karena biar warnanya cerah, karena warnanya tuh mulai pudar gitu ya teman-teman. Suka banget sih sama tracker yang challenge 5.000. Nah, aku tuh udah lihat di Shopee ataupun rekomendasi teman-teman tuh tracker pada bagus-bagus banget ya, pada cerah-cerah gitu. Tapi Masya Allah aku masih ada cadangan gitu ya untuk tracker yang lain. Jadi mau aku usahain habisin dulu trackernya, nanti baru beli lagi gitu ya teman-teman. Karena menurut aku tracker itu lama banget sih, tergantung kita ya. Tergantung kita nabungnya tuh kayak gimana gitu ya teman-teman. Nah, ini aku lanjut isi yang untuk dana darurat tadi ya, sebesar 5 lembar. Ini tuh aku baru mulai sih ya, tapi pelan-pelan isinya 5.000 gitu ya teman-teman. Jadi ini udah lumayan banget. Nanti aku langsung tulis ya. Ini aku nggak pakai tracker ya, karena aku takut misalkan keambil gitu ya, ada sesuatu yang darurat. Jadi aku tulis yang pakai kertas ini aja, nggak pakai tracker ya teman-teman. Nah, yang 20.000 sisanya itu nanti aku masukin di dana pendidikan anak ya teman-teman. Lumayan lah ya nambah-nambah. Alhamdulillah kemarin aku udah bikin video untuk bongkar-bongkar challenge 100 amplop ya teman-teman, dan juga dana lebaran aku. Alhamdulillah uangnya udah aman dan bisa dipakai ya untuk pulang kampung buat tambah-tambahan juga teman-teman. Karena aku tuh lumayan sih kalau pulang kampung ya, tapi aku usahain pulang kampung naik motor ya, walaupun perjalanannya 7 jaman gitu teman-teman, nggak apa-apa. Karena mau pakai mobil nggak punya mobil ya teman-teman, jadi ya udah pakai motor aja nggak apa-apa. Terus kalau misalkan naik travel itu tuh nanti pas di kampungnya susah juga ya, mau jalan-jalan nggak ada motor gitu, jadi enakan pakai motor sih teman-teman menurut aku. Terus di jalan tuh bisa singgah-singgah gitu loh, mau makan apa gitu singgah enak aja kan, nggak nurutin supir gitu. Jadi aku tuh memang terbiasa sih udah naik motor kalau pulang kampung ya sejak menikah gitu. Oke teman-teman, sudah selesai ya video aku. Ini terakhir aku mau tandain tracker untuk dana pendidikan anak. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.